说了让你别捣乱，赶紧去找师傅，小师妹要失控了！你做了什么？赶紧放开她！诸位请坐吧。不知吴师傅出自何门何派？我们另有要事，先告辞了。那个老铁匠有问题，得盯紧些。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah di episode sebelumnya, Tan Yun memasuki Sekte Longyuan untuk mengecek pembangunan benteng naga di sana. Tapi Tan Yun malah bertemu dengan seorang gadis yang sangat arogan. Yang itu adalah anak dari kepala Sekte Longyuan. Pada saat itu, Aotian melaporkan mengenai masalah dalam membuat paku naga, yaitu bahan untuk membangun benteng. Beruntung Tan Yun segera memberikannya solusi, jadinya Aotian pun berterima kasih dan akan segera mempraktekannya. Tan Yun di sana tidak langsung pulang, tapi dia diminta untuk berjalan-jalan dulu serta melihat-lihat Sekte Longyuan. Aotian meminta agar Tan Yun memberikan kritik dan saran kepada sekte mereka terutama dalam hal pemurnian senjata. Alhasil Tan Yun kemudian melihat ke tempat perekrutan para murid Sekte Longyuan. Dia melihat ada seorang murid yang jenius, dia adalah Xiao Liang, tapi karena alasan pribadi sosok murid Longyuan, jadinya ia malah tidak menerimanya. Membuat Tan Yun pun menyayangkan dan dia juga memperlihatkan keterampilannya dengan memurnikan sebuah senjata hasil dari pemurnian Xiao Liang yang katanya senjata hasil pemurniannya ini sudah bagus dan hampir menjadi tingkatan tinggi. Sontak Wei Wei yang sedari tadi kesal pada Tan Yun, kali ini dia sudah nggak bisa bersabar lagi. Jadinya ia pun bergerak dan kini menyerang Tan Yun. Tapi jelas itu tidaklah mempan karena serangan barusan berhasil Tan Yun pentalkan. Tan Yun bilang kalau Wei Wei ini bukanlah tandingannya. Dia demi Master Long jelas tak akan menyakitinya. Perkataan Tan Yun barusan membuatnya menjadi semakin murka. Secara tidak langsung, Tan Yun telah meremehkannya membuat Wei Wei menjadi sangat marah dan kembali menyerang Tan Yun dengan teknik pedang naganya. Bisa dilihat Wei Wei sudah murka dan kembali menyerang Tan Yun dengan teknik pedang naganya. Bisa dilihat Wei Wei sudah berubah menjadi tidak terkendali. Senior Qi di bawah dia meminta Wei Wei untuk tidak menggunakan pedang naga gila. Karena katanya kondisi Wei Wei saat ini masih belum mampu untuk mengendalikannya. Jika dia kekeh menggunakan pedang naga gila, maka dia sudah pasti akan hilang kendali alias tidak sadarkan diri. Xiao Liang yang ada di bawah, dia tidak ingin ikut campur. Dia segera membawa tungku miliknya ke belakang panggung. Wei Wei tetap kekeh. Dia sudah kesal kepada Tan Yun dan ingin memberinya pelajaran. Segera, tak basa-basi lagi Wei Wei dengan pedang naga gilanya, kemudian bergerak menerjang Tan Yun. Tapi jelas ini bos Tan Yun, musuh seperti Wei Wei jelas bukan tandingannya. Serangan pedang naga memang sangat kuat, tapi bagi Tan Yun ini sangatlah mudah. Kembali serangan demi serangan terus dilancarkan. Wei Wei terus menyerang Tan Yun dengan membabi buta. Semua serangan Wei Wei, Tan Yun tidak membalasnya. Dia hanya terus menghindar dan hanya menahannya. Senior Qi yang melihat ini, dia tidak tinggal diam. Dia bergerak membantunya untuk melakukan serangan pada Tan Yun. Tapi baru saja sampai Senior Qi ini terpental oleh kekuatannya Tan Yun. Tak menyerah, Senior Qi kembali bergerak namun masih saja terpental. Yang bahkan pergerakan ketiganya kini dipentalkan oleh Huang Puyu. Di saat masalah tengah terjadi, malah ada satu murid yang membawa makanan. Katanya makanan yang dia bawa merupakan makanan favorit dari Wei Wei. Senior Qi jelas menjadi marah. Dia kini memerintahkan murid ini untuk mencari ketua sekte karena kini Wei Wei sudah tidak terkendali.
Di pertarungan, semua serangan Wei Wei terus dipatahkan Tan Yun. Beberapa banyak pun dia menyerang, Tan Yun tetaplah mementalkannya. Sampai akhirnya Tan Yun memutuskan untuk meredam amarah naga gila dengan menempelkan jarinya pada dahi Wei Wei. Alhasil dia pun pingsan dan Tan Yun langsung menangkapnya. Senior Qi tidak terima jika seorang wanita yang dia sukai kini malah dipeluk oleh Tan Yun. Dia berlari menanyakan apa yang telah Tan Yun lakukan. Tan Yun bilang dia sudah menekan energi pedang naga gila yang sebelumnya mengendalikan Wei Wei. Tenang saja, dia akan segera bangun. Benar saja, tidak lama dari itu Wei Wei pun terbangun dan dia terkejut. Karena tepat di depan matanya sudah ada bos Tan Yun. Dia pun kembali bergerak menyerangnya, namun kini dia dihentikan Huang Puyu. Dia mengatakan jika saja Tan Yun tidak menyadarkannya, maka Wei Wei sudah pasti akan tewas akibat teknik naga gila. Dari sini Wei Wei pun mengerti kedatangan Tan Yun ke sini bukanlah untuk mengacaukan proses perekrutan, hanya saja dia menyayangkan kepada Sekte Long Yuan karena telah menyia-nyiakan bakat yang luar biasa yang dimiliki Xiao Liang. Jadi Tan Yun berharap agar Wei Wei mau menerima Xiao Liang menjadi murid Sekte Long Yuan. Setelah mengatakan ini, Wei Wei pun kemudian berubah pikiran. Dia akan menerima Xiao Liang karena dia adalah jenius Long Yuan mereka. Loh, tadi tidak mau, sekarang jadi mau. Senior Qi segera berteriak jika Xiao Liang sudah diterima menjadi murid mereka. Tentu dia pun berterima kasih kepada Wei Wei karena dia sudah diterima. Tidak lupa juga dia berterima kasih kepada Tan Yun. Tapi Tan Yun meminta imbalan kepadanya. Dikarenakan Tan Yun telah membantunya, maka Tan Yun meminta Xiao Liang untuk membawa dirinya ke rumahnya dan memberikan hadiah. Xiao Liang pun setuju dan segera mengajak Tan Yun untuk pergi ke rumahnya. Sikap Tan Yun barusan benar-benar membuat Wei Wei merasa muak. Dia tidak pernah melihat kalau ada orang yang tidak tahu malu seperti Tan Yun. Senior Qi penasaran siapakah orang-orang ini dan dari manakah asal-usulnya. Wei Wei tidak menjawabnya, dia malah meminta Senior Qi untuk terus merekrut murid barunya karena dia ingin mengikuti Tan Yun. Di perjalanan Huang Puyu dia penasaran. Bagaimana bisa di tempat terpencil seperti ini ada seorang murid yang benar-benar menarik perhatiannya Tan Yun. Tan Yun bilang dia penasaran dengan asal-usulnya, jadi dia ingin pergi ke rumahnya untuk mencari tahu yang sebenarnya. Tepat di saat itu, kini muncul kembali Wei Wei yang mengikuti Tan Yun. Dia berdalih dia harus menjalankan tugas yang diberikan ayahnya untuk terus mengikuti Tan Yun. Singkat cerita, Tan Yun dan yang lainnya akhirnya sampai di kediaman Xiao Liang. Dia disambut oleh kakeknya Xiao Liang. Dia berterima kasih karena Tan Yun telah membantu cucunya memasuki Sekte Long Yuan. Tapi jika kita lihat, tepat di saat Tan Yun berbicara, di belakang Tan Yun ada sosok siluman yang ada di sana. Siapakah itu? Pada perbincangan itu Tan Yun sangat penasaran dengan Master Wu yang adalah guru dari Xiao Liang. Dia penasaran siapakah Tuan Wu ini dan dari mana asal-usulnya. Tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bilang dia ini adalah manusia biasa yang sehari-harinya selalu bekerja untuk Sekte Long Yuan. Tapi selain itu, mengenai keterampilan pemurniannya, dia dapatkan dari sebuah buku rahasia yang kebetulan dia dapatkan. Tan Yun terkejut. Dia bahkan tak menyangka kalau di tempat ini ada sebuah buku rahasia teknik pemurnian senjata. Xiao Liang mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan kakeknya ini adalah benar. Di mana metode latihan itu alias buku rahasia itu merupakan peninggalan dari kedua orang tua Xiao Liang. Tan Yun memuji mereka dan berharap Xiao Liang bisa bergabung dengan Sekte Huangpu. Tapi nampaknya meskipun Tuan Wu setuju, tapi dia masih memiliki dendam dengan Sekte Huangpu. Dia berpikir jika pergerakan Sekte Huangpu saat ini hanyalah ingin mencaplok Sekte Long Yuan. Jelas, semua orang terkejut. Karena tujuan aliansi Sekte Huangpu itu bukanlah ingin mencaplok sekte lain. Perbincangan pun usai dan Tan Yun pun pamit undur diri. Di perjalanan Tan Yun dan Wei Wei kemudian berpisah. Tan Yun dipersilahkan untuk segera beristirahat. Tentu Tan Yun pun setuju, begitupun dengan Huang Puyu. Dia merasa kalau ada yang aneh dengan Tuan Wu ini. Dan benar saja, setelah kepergian Tan Yun, di kediaman Tuan Wu ada sosok siluman wanita. Tuan Wu meminta agar anak buahnya ini segera membereskan Tan Yun.
Di sisi lain, Wei Wei juga nampak sedikit penasaran dengan Tuan Wu ini dan juga Xiao Liang. Dia pun meminta anak buahnya untuk memeriksa mereka berdua dari mana asal-usulnya. 保证查个底儿朝天。 Senior Qi penasaran apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Wei Wei memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu identitas mereka. Tapi lagi-lagi Wei Wei tidaklah memberitahunya. Dia malah meminta Senior Qi untuk mencari para praktisi kuat untuk melakukan tugas di malam ini. 包在我身上。 Singkat cerita, malam pun tiba. Tuan Wu keluar dari kediamannya dan berlari. Namun Tan Yun sudah ada di sana. Dia mengejar Tuan Wu tapi malah dihentikan oleh Senior Qi. Karena katanya Tan Yun telah bersikap sembrono karena telah menyerang orang-orang Long Yuan. Wei Wei pun muncul dan menjelaskan jika Senior Qi telah membuat kesalahan. Karena sebenarnya orang jahat ini bukanlah Tan Yun, melainkan adalah Tuan Wu. Alhasil semua orang pun berlari untuk mengejarnya. 快快快，去抓人！ Di sana pertarungan akhirnya terjadi, di mana kini Huang Puyu yang melakukan pertarungan dengan Tuan Wu. Namun dia terlihat kewalahan dan kini saatnya bos Tan Yun pun muncul. Dengan secepat kilat dia segera mencekik Tuan Wu, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ini bukanlah Tuan Wu, melainkan adalah sosok siluman yang telah menyamar menjadi Tuan Wu. Lalu siapakah mereka ini? Apakah Tan Yun dapat mengatasi dan membantai keduanya? Karena ceritanya sudah usai maka Mimin pamit undur diri. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.